Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Ibu Panca ingkang satuhu dahat kinormatan selaku dosen mata kuliah Bahasa Jawa ugi kanca-kanca ingkang bagya mulya. Di sini saya Putri Felita Listiani dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Ikhwan Nugraha, kemudian Rizkyana Septiani dan Zevika Derby Pertiwi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan mengenai tembang mocopat, wayang, tembang dolanan, dan seni tradisional. Berikut penyampaian materinya. Seni wayang. Wayang adalah seni pertunjukan berupa drama yang khas. Seni pertunjukan ini meliputi seni suara, seni sastra, dan seni musik, seni tutur, seni rupa, dan lain-lain. Ada beberapa orang beranggapan bahwa bukan sekadar kesenian, tetapi mengandung lambang-lambang keramat di dalamnya. Sejak abad ke-19 sampai dengan sekarang, wayang telah menjadi pokok bahasa serta dideskripsikan oleh para ahli. Secara umum, pengertian wayang adalah suatu bentuk pertunjukan tradisional yang disajikan oleh seorang dalang dengan menggunakan boneka atau sejenisnya sebagai alat pertunjukan. Menurut Teguh Pranoto, wayang merupakan gambaran dari sifat manusia dengan segala tingkah lakunya yang digunakan untuk mengajarkan tentang jenis moral dalam lingkungan sosial serta cara bertindak baik dengan sesama manusia dan Tuhan. Hubungan dengan sesama manusia dapat berupa antara rakyat dengan penguasa dan anak dengan orang tua. Kandungan dalam wayang. Yang pertama itu wayang bersifat wamot-kamot. Wayang merupakan media pertunjukan yang dapat memuat segala aspek kehidupan manusia. Wayang mengandung tatanan, tutunan, dan tontonan. Tatanan yaitu suatu norma atau konvensi yang mengandung etika atau filsafat moral. Wayang merupakan teater total, yaitu dengan menyajikan aspek-aspek seni secara total. Seni drama, seni musik, seni gerak tari, seni sastra, dan seni rupa. Jenis-jenis wayang yaitu yang pertama ada wayang kulit, salah satu wayang yang paling populer di Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Wayang kulit terbuat dari kulit hewan. Wayang kulit memiliki berbagai jenis sesuai dengan kedaerahan atau jenis cerita yang dibawakan. Jenis wayang kulit antara lain wayang purwa, wayang madyo, wayang gedok, wayang dapura, wayang suluh, wayang kancil, wayang calonarang, wayang kruci, dan masih banyak yang lainnya. Wayang golek. Yang kedua ada wayang golek, merupakan jenis wayang yang ada di yang ada di tanah Jawa. Terdapat beberapa macam wayang golek, antara lain wayang langkung adalah wayang golek yang terbuat dari bambu. Wayang langkung memiliki filosofi tentang kehidupan manusia mulai dari lahir sampai meninggal. Wayang menak adalah wayang salah satu jenis wayang golek yang digunakan sebagai sarana dakwah para wali untuk menyebarkan agama Islam. Wayang tenggul adalah wayang yang memiliki tujuan untuk hiburan dan cerita yang dibawakannya juga cerita rakyat. Yang ketiga ada wayang suket. Salah satu jenis wayang terbuat dari rumput. Wayang ini merupakan bentuk tiruan dari wayang kulit yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan seorang seniman terkenal yang bernama Slamet Gundono. Yang keempat ada wayang motekar, salah satu jenis wayang yang ditunjukkan dengan bayangan namun memiliki berbagai warni dalam bayangan tersebut. Yang kelima ada wayang orang. Wayang orang terdapat dua macam, yaitu wayang gung dan wayang topeng. Wayang gung yaitu wayang yang menceritakan tentang Ramayana versi Banjar dan sesuai dengan kebudayaan yang ada. Wayang topeng adalah pertunjukan dengan cerita tentang kehidupan diiringi musik gamelan. Selanjutnya ada fungsi wayang. Yang pertama sarana pendidikan sebagai pengenalan kepada masyarakat tentang sejarah yang ada. Kedua ada hiburan bagi masyarakat. Yang ketiga untuk sarana pengenalan agama. Yang keempat melestarikan dan menjaga eksistensi pertunjukan wayang sebagai warisan budaya. Dan yang terakhir salah satu bentuk ekspresi dalam bidang seni, khususnya seni teater dan sejenisnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tembang dolanan. Tembang dolanan Jawa adalah tembang yang liriknya indah dan isinya berfungsi sebagai nasihat, petuah, dan nilai pendidikan karakter yang baik bagi anak-anak. Contoh dari tembang dolanan Jawa atau tembang dolanan anak seperti ilir-ilir, mintok-mintok, buto galak, cublak-cublak suweng, gugur gunung, gambang suling, sluku-sluku batok, dan jamuran.
makna simbolis yang cocok dimiliki dan ditanamkan kepada anak-anak, serta nilai dan fungsi yang kompleks yang patut digunakan untuk pendidikan anak dalam pembentukan karakter melalui budaya-budaya Jawa. Berikut contoh tembang dolanan dan maknanya. Di slide ini, tembang dolanannya dengan judul Sluku-sluku Bathok. Dengan makna dari tembang Sluku-sluku Bathok ini menyampaikan bahwa hidup tidak boleh dihabiskan hanya untuk bekerja. Waktu istirahat ya untuk istirahat, untuk menjaga jiwa dan raga agar selalu dalam kondisi seimbang. Yang selanjutnya, ada contoh tembang dolanan lain seperti Jamuran dan juga Dingklek Oglak-Aglik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tembang mocopat. Tembang mocopat yaitu salah satu warisan budaya Jawa yang berbentuk dalam puisi bahasa Jawa yang ditulis menggunakan aturan-aturan tertentu seperti jumlah baris, suku kata, dan bunyi saja akhir setiap baris. Tembang mocopat memiliki makna atau mengisahkan kehidupan manusia mulai dari di dalam kandungan sampai di akhir hayatnya. Tembang mocopat berisi petuah atau wejangan yang disampaikan dengan cara bijak. Banyak sekali amanat atau pelajaran berharga yang terkandung di dalamnya. Pada zaman dahulu, tembang mocopat digunakan oleh orang tua sebagai sarana untuk menasehati anak-anak mereka agar mengerti makna atau arti suatu kehidupan. Melalui tembang mocopat, ajaran agama dan nilai moral dari leluhur dapat diterima dengan mudah karena disampaikan dalam bentuk rangkaian kata yang disusun dengan indah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tembang mocopat. Jenis-jenis tembang mocopat ada 11, yaitu yang pertama itu mas kumambang. Mas kumambang adalah tahapan pertama dalam kehidupan manusia. Mas kumambang berasal dari dua kata, yaitu mas dan kumambang yang berarti terapung atau biasa kita sebut dengan janin. Kemudian yang kedua itu ada mijil. Mijil itu berasal dari kata wijil yang berarti keluar. Mijil ini adalah tahapan kedua dalam kehidupan manusia setelah berada dalam kandungan, yaitu dilahirkan di dunia. Kemudian yang ketiga itu ada sinom. Sinom adalah daun asam yang masih muda. Sinom dalam tahapan kehidupan manusia berarti anak muda atau masa yang indah. Kemudian yang keempat itu ada kinanti, berasal dari kata kanti atau tuntun yang berarti bimbingan, yang berarti bahwa manusia membutuhkan tuntunan atau bimbingan dalam kehidupannya. Kemudian yang kelima itu ada asmarandana. Tembang asmarandana berasal dari kata asmara dan dahana yang berarti api, atau kita jika digabungkan itu berarti api asmara. Kemudian yang ketujuh itu gambuh. Gambuh itu berasal dari kata gambuh yang memiliki arti cocok atau jodoh. Karena kecocokan itulah dua insan akan mengarungi hidup seiring sejalannya waktu. Tembang gambuh ini menceritakan seseorang yang telah bertemu dengan pasangan hidupnya. Kemudian yang ketujuh itu ada dandang gulo. Dandang gulo berasal dari dandang yang berarti berharap atau mengharapkan dan gula yang berarti manis. Tembang dandang gula ini memiliki arti bahwa setiap kehidupan manusia memiliki harapan yang manis atau mengharapkan sesuatu yang indah. Kemudian yang kedelapan itu ada durmo. Durmo itu dalam bahasa Jawa berarti munduring tata krama atau jatuhnya, hilangnya tata krama. Tembang ini menunjukkan watak manusia yang sombong, angkuh, serakah, dan suka mengumbar hawa nafsu. Kemudian yang kesembilan itu ada pangkur. Pangkor atau mungkur itu artinya adalah undur diri. Tembang pangkur menggambarkan manusia yang sudah tua dan sudah mulai banyak mengalami kemunduran dalam fisiknya.
Kemudian yang ke-10 itu adalah megat ruh. Megat ruh itu berasal dari kata megat yang berarti pisah dan ruh itu nyawa. Sehingga megat ruh dapat diartikan berpisahnya ruh dari tubuh manusia. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu pocung. Pocung menggambarkan tahapan terakhir dalam kehidupan manusia di dunia. Diambil dari kata pocong, yaitu orang yang sudah meninggal dunia berada di dalam kubur dan dibungkus oleh kain mori. Terima kasih. Materi selanjutnya, seni tradisional. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum atau puak atau suku atau bangsa tertentu. Tradisional adalah aksi dan tingkah laku yang keluar alamiah karena kebutuhan dari nenek moyang yang terdahulu. Karena sifatnya yang lekat dengan hidup masyarakat, seni tradisional harus bersifat aktual. Untuk menjaga aktualisasi seni tradisional, langkah-langkah preservasi perlu dilakukan agar seni tradisional tidak hilang. A. Ciri-ciri seni tradisional. Adapun ciri-ciri seni tradisional diantaranya yaitu 1. Seni tradisional terbatas pada lingkungan dan budaya yang dapat menunjangnya. 2. Seni tradisional merupakan pencerminan dari suatu budaya yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat. 3. Seni tradisional merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang menjadi pembeda seni satu tempat dengan tempat lain. 4. Seni tradisional diciptakan berdasarkan filosofi yang ada dan aktivitas kebudayaan yang ada di daerah tertentu. 5. Terikat dengan pakem-pakem tertentu. 6. Seni tradisional bersifat statis, tidak terdapat unsur kreatif sebagai penciptaan baru. Yang B. Jenis-jenis seni tradisional. 1. Seni primitif. Seni primitif merupakan seni yang lahir dari bentuk kebudayaan yang paling awal. Seni ini masih belum dipengaruhi oleh pengaruh luar. Seni primitif merupakan seni yang berkembang pada masa prasejarah, di mana pada masa itu tingkat hidup manusia masih sangat sederhana. Kesederhanaan tersebut berpengaruh pada seni yang dihasilkan. Meskipun hasil keseniannya masih sangat sederhana, namun memiliki nilai tinggi sebagai ungkapan ekspresi mereka. Peninggalan karya seni primitif yang ditemukan berupa lukisan binatang buruan, lukisan cap-cap tangan. Umumnya lukisan-lukisan seperti ini ditemukan di dinding-dinding gua. Hal ini karena pada zaman prasejarah manusia masih hidup secara berpindah-pindah dan tinggal di gua. Contoh lukisan yang ditemukan di dinding Gua Leang di Sulawesi Selatan. Karya seni lain yang ditemukan selain lukisan dan yaitu hiasan-hiasan pada alat perburuan yang berupa goresan-goresan sederhana. Karya seni yang dihasilkan pada zaman prasejarah merupakan karya seni yang mengungkapkan ekspresi perasaan mereka pada alam gaib sebagai simbol perasaan-perasaan tertentu seperti takut, sedih, senang, dan damai. Ciri umum yang ditemukan pada hasil karya seni primitif diantaranya: yang pertama, seni masih berupa goresan-goresan spontanitas. 2. Karya seni tanpa adanya perspektif. 3. Warna yang digunakan terbatas yaitu hitam, putih, merah, dan coklat. Yang kedua, seni klasik. Seni klasik merupakan seni yang telah mengalami perkembangan. Selain perkembangan, seni klasik juga telah mengalami penyempurnaan karena adanya pengaruh luar. Seni klasik sudah berkembang pada masa Hindu-Buddha. Hal tersebut ditandai dengan ditemukannya nilai seni pada bangunan-bangunan kuno Nusantara peninggalan zaman Hindu-Buddha. Selain itu, seni klasik yang dapat dilihat pada bangunan-bangunan kuno di Romawi dan Yunani. Kesenian klasik ini merupakan puncak dari perkembangan kesenian tertentu yang kemudian tidak dapat berkembang lagi. Karya seni klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kesenian yang telah mencapai puncak dan tidak bisa berkembang lagi. 2. Sebagai standar dari seni pada zaman sebelum dan sesudahnya. Ketiga, usianya lebih dari setengah abad. Kemudian yang ketiga,
fungsi seni tradisional. Adapun fungsi seni tradisional diantaranya yaitu 1. Sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan dan tidak terlepas dari adat istiadat. Kedua, sebagai sarana pelengkap kegiatan keagamaan. Ketiga, sebagai pengingat suatu peristiwa penting. Yang keempat, sebagai sarana pembeda antara daerah satu dengan yang daerah lainnya. Yang kelima, sebagai ikon budaya bangsa. Sekian, terima kasih.